Saya perlu tegaskan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Tarat! Benarkah seorang Hasto Kristianto adalah pribadi yang taat hukum? Di mata saya yang rakyat jelata, Hasto Kristianto ini adalah manusia pengecut, adalah manusia pecundang, adalah manusia yang tidak menghargai, yang tidak mentaati akan segala proses hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Buktinya bahwa beberapa waktu yang lalu, Hasto Kristianto ini mangkir terhadap pemanggilan dari KPK. Ini adalah bukti nyata bahwa seorang Hasto Kristianto bukanlah sosok manusia yang taat terhadap proses-proses hukum di bangsa ini. Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDI Perjuangan ini lebih tepat kita juluki sebagai manusia pengecut, manusia yang tidak bertanggung jawab, manusia yang menurut saya tidak pantas untuk menjadi seorang public figure. Itu adalah komentar singkat dari saya yang rakyat jelata ini. Saya memahami seluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi, prinsip-prinsip bekerjanya negara hukum, campur tangan kekuasaan yang sudah saya sampaikan di dalam disertasi saya tentang kelembagaan partai dan ketahanan partai politik. Karena itulah demokrasi ini harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang nanya persiapan bahas apa, setidaknya rambut saya sudah saya semir hitam. Jadi sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum. Dan ini juga kata Pak Jarod, saya menjadi lebih muda. Saya nggak bertanya pada perempuan karena takut saya kemudian menjadi sombong. Ini kan wartawan, kami terus berjuang mewujudkan PDI Perjuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini Jumat 10 Januari 2025. Dalam cuplikan video saya kali ini kembali lagi saya menyajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan update yang terbaru dari kasusnya Hasto Kristianto. Yang menarik dalam cuplikan video tadi, ketika seorang Hasto Kristianto mengakui dirinya sebagai pribadi yang taat hukum, di mata saya yang rakyat jelata, itu semua adalah omong kosong. Itu adalah sebuah kebohongan publik yang diproduksi oleh seorang Hasto Kristianto. Karena bagi saya yang rakyat jelata, ketika beberapa waktu lalu Hasto Kristianto tidak memenuhi panggilan dari KPK, disitulah saya secara pribadi menjuluki bahwa seorang Hasto Kristianto adalah manusia pengecut, manusia pecundang, manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap segala proses hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu pada poin yang kedua, saya berharap bahwa siapapun kita di bangsa ini, ketika kita terjerat dalam sebuah kasus, mari kita taati proses-proses hukum itu. Jangan menjadi pecundang, jangan menjadi pengecut. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mampu menghormati, mentaati segala aturan-aturan hukum yang ada di Republik ini.
Jangan seenak jidat, jangan semanis udel, harus mengikuti aturan Anda sendiri. Harus mengikuti maunya Anda sendiri. Itu adalah komentar singkat dari saya terhadap cuplikan video yang disampaikan oleh seorang Hasto Kristianto yang adalah sekjen dari PDI Perjuangan. Di sisi lain, ketika Hasto Kristianto menyamakan dirinya misalnya sebagai Soekarno-Sme sama seperti dengan Megawati, bagi saya perjuangan dari Soekarno itu dia berjuang untuk melawan para penjajah di negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi seorang Hasto Kristianto, dia sedang membela seorang Harun Masiku yang adalah manusia pengecut, manusia pecundang yang sudah merampok uang rakyat itu. Saya berharap seorang Hasto Kristianto juga bisa membuktikan segala omongannya terkait dengan dokumen, terkait dengan informasi, terkait dengan video-video seperti yang beliau katakan, seperti yang beliau sampaikan di depan media. Jangan sampai ucapan dari seorang Hasto Kristianto ini pada akhirnya akan merugikan partai PDI Perjuangan itu sendiri. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain terkait dengan si Hasto Kristianto ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Hal yang terjadi sekarang untuk saudara Hasto Kristianto bagi saya memalukan. Dia tersangka. Dia dipanggil KPK saja juga tidak datang. Oke, kan ada apa? Terus dia mengatakan, wah nanti setelah hari ulang tahun, mosok negara diatur oleh partai politik. Memang adanya negara juga karena partai politik. Tapi tidak bisa dong partai politik terus mengatur negara, apalagi lembaga resmi. Menurut saya ini juga overlap yang berlebihan. Ini menurut saya. Sedangkan di luar sana yang terkondisi, orang-orang harus bagaimana Hasto ini adalah simbol partai, saya sudah sono tidak. Masalah hukum Hasto harus dia pertanggungjawabkan secara pribadi. Tidak perlu berlindung dengan tameng partai PDI Perjuangan. Ini menurut saya. Tapi bagi kroninya, bagi kelompoknya, ya mungkin Darsono ini kurang ajarnya di situ. Tapi bagi saya, partai ini tidak hanya milik Hasto dan kelompoknya atau kroninya. Partai ini ya milik semua kader, termasuk saya ini merasa memiliki. Kalau pendapat kami mau diterima, kalau tidak ya terserah. Kenapa saya berani berpendapat dengan segala risiko tadi Mbak mengatakan ada intimidasi, tekanan dan sebagainya? Ya, bisa saya pertanggungjawabkan. Yang namanya pembulian, yang namanya apa ya, ancaman, ada nyata, ada di handphone saya ada kok. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Bravo nih Mas Hasto Kristianto ini baru saja menjatuhkan bom yang sangat besar, meledak, dan kita sedang menghitung kasualitas dan apa yang akan terjadi, langkah retaliasi dari apa yang dilakukan ini tadi. Ini kita lihat Pak Hasto, ini cetoe loylo, menuduh Pak Jokowi melakukan kriminalisasi kepada Anies Baswedan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Apakah ini akan jadi sebuah victory yang gemilang atau Mas Hasto menggali kuburannya sendiri? The Tower. Ini sepertinya akan menjadi pembuka sebuah hal yang sangat besar yang akan terjadi. Saya tahu ini mungkin ditujukan untuk tujuan pilkada, tetapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Yuk kita akan gali lebih dalam di kartu-kartu yang lainnya. Ya, terima kasih teman-teman pers, teman-teman media seluruhnya. Hari ini kami coba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, karena jam 3 tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeledahan ke rumah Pak Sekjen.
Maka kami juga coba jam 3 datang langsung untuk melihat penggeledahan yang dilakukan oleh para penyidik KPK. Ya, ada itu. beberapa barang yang diambil sama KPK nggak, Pak? Ya, ada cuman dapat dapat satu flash disk sama satu buku kecil tulisannya dari Mas Kusnadi. Itu aja. Yang satu koper di bawah itu apa, Pak? Enggak. Yang kita terima sebagai berita penyitaan barang hanya kepada 2 bukti itu. Menurut mereka itu ada dugaan keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku. Nggak cuma satu. Tadi sempat dilihat dulu nggak, Pak, isi flash disk? Oh, tentu dong, kan semua yang dibuka mereka geledah, mereka sita, kami saksikan semua. Apa saja, Pak, isi flash disknya, Pak? Ya, menurut mereka ada, ya kita sejauh ini nggak tahu apa isinya. Menurut mereka ada, katanya. Menurut mereka. Pak, untuk Pak Hastonya sendiri gimana, Pak? Dan keluarganya apakah ada di dalam? Untuk keberadaan Pak Hasto, Pak? Enggak, kalau Pak Hasto masih di Jakarta, masih melaksanakan tugas sebagai sekjen partai. Oke, Pak. Untuk surat pemanggilan keduanya sudah diterima belum tim kuasa hukum atau siapa? Sudah kita terima nanti tanggal 13. Tanggal 13. Ya. Pak, selain barang bukti tadi kan mobil sempat digeledah juga, ada yang dibawa nggak? Nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya mereka justru di dalam juga banyakan ngobrol-ngobrolnya, saya lihatin banyakan bercanda-bercanda. Nggak ada apa-apa. Artinya tidak ada suatu hal-hal yang signifikan terkait mengenai itu. Toh juga kan perkara ini teman-teman media udah tahu nih, perkara yang sudah 5 tahun berjalan tuh. Kantor diperiksa nggak, Pak? Kurang tahu, nanti tanya penyidik aja. Bang, ini kan sesuai dengan usulan dari Pak Sekjen sendiri untuk diperiksa setelah HUT PDIP. Ada konfirmasikah bahwa nanti di tanggal 13 itu Pak Sekjen akan hadir ke KPK? Akan hadir. Pasti, Pak, ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih banyak, Bang. Oke guys, itu adalah komentar dari kuasa hukumnya Hasto Kristianto. Semoga saja tidak ada lagi kebohongan publik yang diproduksi oleh Hasto Kristianto ini. Semoga saja di tanggal 13 Januari 2025 itu Hasto Kristianto benar-benar datang untuk memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemirsa sekalian, dari cuplikan-cuplikan video ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada hal menarik terkait dengan PDI Perjuangan dan juga Hasto Kristianto. Cuplikan video itu mengatakan bahwa Hasto Kristianto bukan simbol dari PDI Perjuangan. Sekali lagi, Hasto Kristianto bukan simbol dari PDI Perjuangan. Artinya bahwa segala proses hukum yang sedang menimpa seorang Hasto Kristianto hari ini, dia harus benar-benar bisa bertanggung jawab. Dia harus benar-benar bisa membuktikan segala tuduhan dan ucapannya. Karena itulah hal yang paling dinanti-nantikan oleh publik hari ini. Jikalau itu tidak mampu dibukti nyatakan, maka dapat dipastikan seorang Hasto Kristianto yang adalah sekjen dari PDI Perjuangan ini akan berhadapan dengan netizen Indonesia. Apalagi netizen-netizen yang benar-benar fanatik dengan Bapak Jokowi, yang benar-benar fanatik dengan Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia hari ini. Sekali lagi saya berpesan kepada Mas Hasto dan juga orang-orang PDIP, waspadalah dengan segala ucapan, dengan segala tudingan yang sudah disampaikan oleh seorang Hasto Kristianto ini. Mari kita simak lagi cuplikan video di sesi terakhir ini. Kemudian ini masih dari Mas Chandra ya, terkait dengan Pak HK. Ini dokumen-dokumen, ini saya juga lihat di media ya, bahwa ada dokumen yang dititipkan kepada seorang profesor, kemudian dibawa ke Rusia. Apakah akan dipanggil untuk diperiksa?
Nah, sebetulnya kalau itu memang dokumen terkait dengan perkara yang sedang kita tangani, dibawa saja ke sini gitu. Gitu. Dibawa saja ke sini, jadi nanti bisa kita sandingkan dengan dokumen-dokumen yang kita miliki. Jadi gini, penanganan perkara kita juga tidak pernah menjustifikasi seseorang sudah bersalah, kan ada asasnya, asas praduga tak bersalah. Jadi terhadap tersangka itu orang yang tidak bersalah, itu praduga tak bersalah gitu, sampai nanti ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap gitu. Seperti itu. Kalau punya misalkan dokumen untuk men-challenge, bawa, tunjukkan kepada kita bahwa misalkan dokumen-dokumen tidak benar Pak, ini buktinya. Saya buktinya di mana? Misalkan seseorang kita duga berada di suatu tempat di luar negeri. Nah, misalkan dia ada di Timur Tengah. Nah, dia memang ke luar negeri di hari itu, tapi tidak ke Timur Tengah Pak. Saya ini buktinya paspor saya, ini capnya di sana. Saya misalkan ke Jepang, ada buktinya, ditunjukkan kepada kita, sehingga kita di dalam berita acara kita itu akan kita masukkan. Kita juga tidak akan menghilangkan bukti-bukti yang disodorkan, yang dibawa oleh para saksi maupun tersangka gitu. Karena kita juga tidak ingin menzolimi siapapun gitu. Seperti itu. Jadi kalau memang itu berkaitan dengan perkara yang sedang kita tangani, silakan dibawa saja untuk sebagai bentuk pembelaan gitu. Tunjukkan buktinya kepada kami, kepada penyidik gitu. Jadi penyidik juga tidak dalam rangka menghakimi, ya, menyalahkan, tidak. Ada asas praduga tak bersalah. Kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan tentunya juga kita akan mengikuti setiap aturan yang ada dalam melaksanakan proses penyidikan ini. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut, silahkan untuk dibawa, dikonfirmasi kepada kita. Kemudian dari Mas Rahmat, ini terkait dengan Pak HK ada 2 perkara. Ini apakah terkait dengan penyitaan menghalang-halanginya disita HP dan bukunya? Bukan. Jadi begini. Perkara yang pertama adalah terkait dengan penyertaan di dalam suap yang dilakukan oleh penyuap saudara HM Harun Masiku kepada pejabat di KPU, ya, saudara W dan lain-lain yang sudah menjalani hukuman. Kemudian di dalam perjalanannya KPK telah menetapkan saudara HM sebagai tersangka penyuap, ya. Jadi HM itu tersangka penyuap terhadap saudara W dan kawan-kawan, ya, komisioner KPU waktu itu. Nah, dalam perjalanannya ini kan perkaranya waktu itu tangkap tangan saudara W dan kawan-kawan, saudara T. Nah, itu tertangkap, dibawa, diadili sini, kemudian ini. Nah, ini HM sampai saat ini buron, tidak ada gitu kan. Sampai saat ini belum ditemukan. Seperti itu. Nah, dari pendalaman kami terhadap HM itu kan dicari kemana HM ini. Ditemukanlah bahwa HM pada saat kita akan melakukan tangkap tangan terhadap yang bersangkutan, ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh saudara HK, ya, di mana perbuatan-perbuatan tersebut itu menjadikan saudara HM itu tidak bisa kita tangkap. Itu seperti itu. Nah, itu udah dijelaskan waktu penetapan tersangkanya Pak HK. Ada yang nyuruh direndam dan lain-lain kan HP-nya dan lain-lain. Ada yang ini nyuruh kabur dan lain-lain. Seperti itu. Jadi
dia merintangi perkara atas nama tersangka HM. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya berharap bahwa KPK bisa memeriksa Hasto Kristianto dengan membongkar segala rekam jejaknya di masa lalu. Karena saya pikir hal yang paling penting dari kasusnya Hasto Kristianto ini, dia harus bisa membuktikan tentang segala tuduhan, tentang segala informasi, tentang segala video yang dia ketahui. Apalagi informasi yang kita dengar bahwa dokumen-dokumen penting itu sudah diserahkan ke Ibu Connie Bahgri di luar negeri. Ini maksudnya apa? Pastinya akan ada tanda tanya besar dari kita masyarakat Indonesia. Kalau memang pejabat publik kita punya kualitas yang demikian, apa yang bisa kita wariskan kepada generasi penerus bangsa kita? Semoga saja Hasto Kristianto bisa segera mungkin dimasukkan ke dalam jeruji besi, dan manusia-manusia perampok uang rakyat, manusia-manusia yang sudah mencuri uang rakyat, atau para koruptor itu pada akhirnya harus dieksekusi mati. Itu adalah harapan dari saya yang rakyat jelata ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia ini.